menjadi seorang lektor dari asisten ahli, sebenarnya itu adalah waktu kita untuk menabung, di set waktunya untuk menabung hingga tepat waktunya setelah habis 2 tahun itu kita bisa langsung menaikkan jabatan fungsional menjadi seorang lektor. Nah, bagaimana cara menjalankan sistemnya? Saya akan sampaikan sistemnya, menjalankan sistemnya seperti apa dengan cara yang mudah. Saya akan bawakan video mengenai kenaikan Japfung dari dari asisten ahli menjadi lektor. Boleh lektor 200 ataupun lektor 300. Nanti perbedaannya hanya di jumlah kumnya saja untuk lektor 200 ataupun lektor 300. Sama seperti di asisten ahli sebelumnya, kita masih menggunakan aplikasi PAK ya untuk mengurus kenaikan jabatan fungsional seorang dosen. Nah, sebenarnya nggak jauh berbeda, tapi bedanya itu paling ya jumlah kumnya saja, baik dokumen pendidikan, dokumen penelitian, lalu dokumen pengabdian serta penunjang, semuanya hampir bersamaan dengan ketika kita mau mengurus asisten ahli. Tetapi yang menjadi beda adalah untuk menjadi seorang lektor, jabatan fungsional lektor, baik lektor 200 ataupun lektor 300, itu harus memiliki jeda waktu dari asisten ahli, harus menunggu 2 tahun kemudian, lalu bisa menguruskan untuk kenaikan Japfung berikutnya. Nah, untuk kita menyelesaikan asisten ahli, Bapak Ibu harus mengecek apakah memang sertifikat asisten ahlinya sudah jelas, sudah ada di sistem, dan biasanya itu memang karena LL Dikti langsung menyampaikan kelulusannya by system, maka di PAK dan di sister biasanya akan kalau saya bilang sih ya, terintegrasi sepertinya ya, karena kan kelulusan asisten ahli itu juga bisa kita upload di sister, dan nanti di PAK itu kalau nggak salah by system, kalau saya nggak salah, tapi nanti saya lihat dulu. Sistemnya nggak jauh berbeda, sama aja. Semuanya sama, hanya di jumlah kumnya saja yang perlu dikumpulkan. Kalau sekarang saya mau mencoba ke lektor 300, saya sudah punya 1 buku, lalu saya punya 7 jurnal gitu ya, jadi 7 jurnal plus 1 buku. Tapi juga banyak kok teman saya yang bukunya itu, jurnalnya itu banyak sekali. Tetapi memang ketika kita memiliki jurnal dan posisinya kita sebagai penulis pertama, biasanya itu kumnya tinggi, apalagi jika jurnal tersebut terakreditasi Sinta. Tapi kalau kita cuma sekedar sebagai penulis kedua, penulis ketiga, itu kita butuh banyak sekali jurnal, gitu ya. Jadi 2 tahun yang dibutuhkan untuk menjadi seorang lektor dari asisten ahli, sebenarnya itu adalah waktu kita untuk menabung, di set waktunya untuk menabung hingga tepat waktunya setelah habis 2 tahun itu kita bisa langsung menaikkan jabatan fungsional menjadi seorang lektor. Nah, bagaimana cara menjalankan sistemnya? Saya akan sampaikan sistemnya, menjalankan sistemnya seperti apa dengan cara yang mudah. Untuk mengurus kenaikan Japfung, otomatis kita harus menggunakan yang namanya aplikasi PAK, gitu ya. Nah, aplikasi PAK ini memang saya nggak tahu apakah semua wilayah dikti sama ya, karena saya di wilayah LL Dikti 10 ya, sistemnya bentuknya seperti ini. Kayaknya beda ya, karena langsung di sini kayaknya langsung tersetting ini adalah LL Dikti wilayah 10. Saya langsung login dulu, jangan lupa passwordnya. Oke, ini nama saya, langsung kita masuk. Cek lagi kalau memang di asisten ahli itu perubahan data dosen sudah diurus. Biasanya untuk Japfung kita nggak perlu urus kecuali ada perubahan untuk pendidikannya, apakah Bapak Ibu misalnya naik menjadi S3, paling itu ditambahin. Semuanya ini jangan khawatir kalau tanggal lulusnya ditulisnya 0.
tapi statusnya tetap valid ya, jangan khawatir karena memang saya nggak tahu apakah pernah sistem maintenance akhirnya ya tidak bisa terlihat lagi gitu, tapi nggak masalah. Lanjut kita ke yang perlu dicek lagi adalah, sebentar ya, saya agak-agak lupa. Nah ini dia, jabatan fungsional. Kita lihat jabatan fungsionalnya apakah sudah terupload by system, karena saya kejadiannya itu udah pernah upload tapi ternyata karena dibiarin kali ya, PAK kan nggak pernah dibuka dalam jangka waktu 2 tahun itu, kita kan lebih banyak buka sistem kalau udah seperti ini, itu ternyata hilang. Jadi mau nggak mau diupload lagi, lalu nanti ketika mengajukan ke lektor baru akan divalidasi. Selanjutnya kita lihat ke pangkat juga dicek ada apa enggak gitu ya, karena memang sebenarnya pangkat ini kan bisa kita lihat dicetak di hasil pengajuan yang sebelumnya gitu ya. Jadi kalau kita lihat di hasil pengajuan sebelumnya itu tuh kita punya SK juga di sini. Jadi kalau memang pun di bagian depan tadi itu tidak terupload, lihat SK saya kebalik diuploadnya sama LL Dikti. Gimana ini coba? Jadi tuh kalau misalnya tadi di perubahan datanya itu tadi tidak terlihat, nggak apa-apa, karena memang di sistemnya sendiri itu ada memang, tapi mungkin tidak naik ke atas, itulah air kali ya naik. Lalu ini sama seperti sebelumnya, nggak perlu diganggu lagi, yang ini semuanya nggak perlu diganggu gugat ya, kita hanya ngurus di bagian PAK-nya. Yang kita lihat itu adalah usulan PAK. Oke, kita masuk ke usulan PAK. Nah, usulan PAK di sini harus sudah tertulis pangkat kita penata muda tingkat 1, japfungnya adalah asisten ahli, ini pendidikan terakhirnya kita. Lalu, nah, ketika kita sudah menginputkan semuanya, bisa dibilang sih conclusionnya itu ada di sini gitu ya, di tampilan awal. Jadi kum kita untuk minimal kum lektor 200, saya kalau mengajukan ke lektor 200 total kum saya adalah 390,83. Kalau saya mau mengajukan ke lektor 300, saya punya kum 409,83. Jadi total semuanya sebenarnya adalah 409,83. Tetapi untuk lektor 200 ataupun lektor 300 ada yang memang contoh kayak pengabdian sama penunjang, mereka hanya mensyaratkan minimal 5 saja. Jadi kalau saya punya 14 seperti ini, ya mereka hanya bisa mengakuinya 5 saja. Jadi bedanya di situ. Lalu lihat juga keterangannya sudah harus terpenuhi. Nah, tombol yang hijau ini nanti kalau sudah selesai sidang PAK baru kita klik. Karena memang sesudah ini kita klik, kita nggak bisa edit lagi, nggak bisa ganti, nggak bisa tambahin gitu ya. Jadi jangan diklik dulu kecuali sudah rapat senat. Jadi tinggal proses pengajuan ke LL Diktinya, karena kan kalau sudah proses pengajuan ke LL Dikti kita nggak mungkin ubah. Oke, untuk mendapatkan pelaksanaan pengabdian senilai 5, ini cukup dua pengabdian. Penunjang tugas dosen ini kumnya kalau nggak salah 1, jadi kita butuh 5 sertifikat. Pelaksanaan pendidikannya naik ya, kalau untuk lektor 200 kita harus memenuhi minimal kum 22,5. Jadi 22,5 ini kita hanya bisa menggunakan kalau 2 tahun pengajaran selama 2 tahun plus kita membimbing, itu cukup ya. Jadi kita mengajar selama 2 tahun lalu membimbing mahasiswa, itu sudah cukup kumnya. Tapi kalau misalnya agak ragu, kalau bisa sih pesan saya jangan dipas-paskan 22,5 juga, di upgrade lah sedikit, apakah 50 kalau mau ke lektor 200, di target gitu. Pelaksanaan pendidikannya jangan terlalu pas 22,5, tapi saya bikin misalnya 40 gitu ya. Pelaksanaan pendidikannya pelaksanaan penelitian hanya minta kumnya minimal 17,5. Ini juga jangan dipaskan. Kalau misalnya satu kum itu misalnya satu kum untuk jurnal kita sebagai penulis utama ya, penulis tunggal, jurnalnya Sinta 3 atau Sinta 4, itu kan maksimum kumnya kan adalah 15 apa 20 saya lupa.
nanti bisa dilihat di POPAK-nya 15 apa 20. Nah, jadi sekitaran 17,5 ini berarti kita paling tidak punya 2 gitu ya. Kalau misalnya mau merasa aman ya paling tidak 3. Jadi satu semester satu, jadi ada satu semester memang kita khusus siapkan untuk menyusun dokumen gitu. Jadi satu semester ada satu jurnal, semester berikutnya ada satu jurnal, satu semester lagi ada satu jurnal, lalu satu semesternya lagi ini kosong kita susun untuk menyiapkan semua dokumen kalau memang mau ditargetkan 2 tahun gitu ya. Lalu kejadian dari saya adalah saya sempat tidak terpikir, lupa gitu loh, kalau saya harus di tahun 2021 saya sudah bisa untuk mengajukan jabatan fungsional. Akhirnya ya untungnya sih saya sudah menyiapkan jurnal itu di 1 tahun setelah jabatan fungsional AA itu keluar. Jadi jurnal saya lumayan banyak di situ gitu. Lalu waktu saya upload itu kan berlebih tuh, tapi memang saya terpikir untuk tolong jangan dipas-paskan 17,5 gitu ya. Akhirnya waktu saya menguruskan jabatan fungsional, waktu yang kosong itu beberapa bulan saya kejar untuk menerbitkan jurnal saya. Untungnya saya ketemu publisher yang memang saat itu menerima dan mereka sudah target bulan ini akan keluar, dan itu berdekatan sekali dengan saya mengurus jabatan fungsional. Jadi jangan dadakan semua ya, pengalaman seperti saya itu tuh rasanya deg-degan ketika jurnalnya keluar belum ya, sementara saya harus mengurus Japfung dan saya nggak mau nilainya pas-pas sekali gitu. Rasanya nyesek ketika kita sudah bisa masuk ke poin lektor 300 tapi ternyata hanya karena dipotong sedikit jatuh ke lektor 200. Sayang gitu loh rasanya. Gimana gitu. Pengabdian ini cukup 5 saja kumnya, jadi 2 pengabdian aja udah cukup sebenarnya. Kalau memang terjadwal minimal 1 bulan, tapi kalau insidentil paling tidak 5, karena kan kumnya 1 ya. Lalu kita masuk ke kalau seandainya mau dari asisten ahli ke lektor 300. Ini pendidikannya 0, nggak perlu diganti karena memang kita sudah S2, jadi otomatis dia memenuhi. Lalu lihat nih, kan terpenuhi otomatis karena kita sudah S2. Lalu pelaksanaan pendidikannya untuk lektor 300 dia naik 67,5. Nah di sini mulai banyak pengajaran semuanya dimasukin, kita mengajar, kejar juga jadi pembimbing skripsi, kejar juga untuk penguji utama gitu loh. Karena itu baru akan terbantu. Pelaksanaan pendidikannya juga tinggi, 52,5, jauh sekali ya, 17,5 dengan 52,5. Nah, di sini yang saya katakan, kita harus mengumpulkan banyak kum kalau kita mau mengejar lektor 300. Jadi kumnya itu paling tidak ya dengan saya 1 buku itu ber-ISBN dan saya jadikan sebagai buku referensi, kumnya 40. Jadi saya punya 7 jurnal, sebagai penulis pertama, sebagai penulis utama, dan ada yang sebagai penulis kedua. Jadi totalnya itu adalah sekitar 145. Gitu. Jangan khawatir ketika Bapak Ibu memiliki kum yang sangat berlebih. Contoh saya 300, ada kelebihan kum 109. Kum ini kita bisa klaim nanti untuk di lektor kepala 2 tahun kemudian. Walaupun yang terpakai hanya sekitar saya baca di PO-nya 40%. Tapi it's okay lah, setidaknya ada yang hasil akumulasinya bisa saya gunakan. Pengabdiannya banyak, sudah masuk ke 15, jadi saya harus melakukan banyak sekali pengabdian. Penunjang tugas dosen itu juga 15. Jadi Bapak Ibu bisa mempersiapkan dari sekarang, saya mau bikin pengabdian itu yang sifatnya insidentil berapa, lalu yang terjadwal 1 semester berapa, dan yang terjadwal 1 bulan berapa. Jadi di set ya. Kalau memang mau mengejar lektor 300, saya bilang sih ya kalau memang ada waktunya usahakan bisa ke lektor 300. Tapi kalau memang mepet sekali ya lektor 200 juga nggak apa-apa. Nanti kita klaim lagi, tambahin lagi kumnya untuk masukin ke lektor 300 ya. Itu buat di usulannya, usulan akhir. Nah, pelaksanaan pendidikan, pelaksanaan penelitian, pengabdian, penunjang tugas dosen ini sama aja seperti ketika kita mengurus asisten ahli. Sama kok poinnya. Bahkan di video saya, waktu saya menjelaskan tentang asisten ahli, saya buka PAK yang memang saya lagi klaim untuk lektor 300.
sama kok, tidak ada yang berbeda, hanya di jumlah kumnya saja. Ini melaksanakan perkuliahan, lalu masukkan juga masukin datanya, ya, dimasukkan nama mata kuliahnya, jumlah SKS-nya. Di sini adalah semua mata kuliah yang kita ampu. Oke, jumlah kelasnya, apakah kondisinya tim teaching atau paralel. Tanggalnya yang kita masukkan adalah tanggal SK dikeluarkan, tanda tangannya SK, gitu ya. Lalu dimasukkan apakah dia tahun ajar genap, ganjil, tahun kapan. Lalu URL. Nah, URL di sini adalah URL Google Drive. Nah, Bapak Ibu harus menyimpan semua bukti soft copy-nya. Jadi Bapak Ibu punya bukti fisik yang bisa dicek oleh admin PT, lalu bukti fisik Bapak Ibu scan, lalu dimasukkan ke Google Drive. Nah, Google Drive-nya disetting adalah Google Drive yang bisa berbagi atau share aksesnya dengan admin PT atau siapapun itu. Oke, lalu masukkan URL Google Drive-nya di sini dalam bentuk sharing seperti ini. Saya punya mata kuliah ini 3 SKS, kelas yang saya ajar cuma 1, kondisinya adalah cuma saya sendiri. Itu di tahun ajar 2018-2019 genap. Jadi 1 semester setelah saya keluar Japfung. Yang bisa kita klaim adalah setelah Japfung keluar, maka yang sudah lama kalau ada tambahan itu nggak bisa diklaim. Yang kita bisa klaim adalah ketika tanggal SK, saya tanggal SK-nya 1 Februari, maka saya bisa klaim setelah 1 Februari. Saya 1 Januari. Maka Japfung yang bisa saya klaim adalah setelah 1 Januari 2019. Dan itu kebetulan masuk di tahun ajar 2018-2019 genap. Karena saya mengurus di tahun ajar ganjil 2018-2019 juga. URL-nya ini ketika diklik oleh sistem, dia akan bisa mengarah ke Google Drive-nya. Itu ya, kita akan buka. Nah, seperti ini. Jadi usahakan Google Drive itu memang bisa di-share. Karena nanti dia bentuknya seperti ini, dia akan mengarah ke dokumen yang saya inputkan. Maaf ya, mungkin ini sinyal. Oke? Kita close saja ya. And next, itu di bagian unsur A. Kita masuk ke unsur yang lain. Unsur yang lain pada dasarnya sama aja dengan ketika kita mau mengklaim asisten ahli, yaitu membimbing seminar mahasiswa. Nah, ini tergantung ya di kampusnya Bapak Ibu yang diizinkan membimbing seminar apa. Apakah seminar proposal diperbolehkan atau seminar magang, silahkan. Lalu membimbing mahasiswa kuliah kerja nyata, 1 mahasiswa ini 2 kumnya. Lalu kita juga bisa mengklaim untuk membimbing ketika kita menjadi dosen pembimbing dalam menghasilkan tesis, ya. Menghasilkan skripsi. Kampus saya masih skripsi, belum ke level S2. Menjadi pembimbing pendamping juga bisa. Lalu kalau kita menjadi penguji pada sidang, ya, menjadi ketua ataupun jadi anggota, atau ketika kita membina kegiatan mahasiswa seperti himpunan mahasiswa, kita jadi pembinanya. Lalu mengembangkan program kuliah, kalau misalnya Bapak Ibu ada kegiatan program kuliah yang berbeda dari biasanya, punya buktinya, punya laporannya, punya SK-nya, silahkan diklaim. Mengembangkan bahan kuliah, buku ajar yang sudah kalau saya bilang sih, buku ajar ini adalah buku yang memang dipakai sebagai buku yang diedarkan setelah melalui kualifikasinya Dirjen Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, jadi kayak buku Erlangga, sistemnya kayak begitu. Lalu ada diktat, modul atau petunjuk praktikum, alat bantu ataupun audiovisual. Nah, audiovisual karena memang posisinya kita sedang dalam masa pandemi, mau nggak mau semuanya daring, saya membuat materi ke YouTube gitu ya. Jadi saya klaim gitu, lumayan kumnya itu ada 5. Contoh, saya punya mata kuliah ekonomi teknik. Semua materi saya yang memang saat itu harusnya tatap muka, itu saya klaim.
Jadi saya masukkan playlist YouTube-nya. Angka kreditnya 5. Oh iya, yang perlu diperhatikan adalah tidak semua kan ya, kita punya 16 pertemuan. Tidak semua 16 pertemuan itu oke dipotong 2 sama UTS dan UAS. Tidak semua 14 pertemuan itu dalam bentuk video. Bisa jadi pertemuan pertama kita materi yang harusnya tatap muka, saya ganti dengan materi video. Pertemuan berikutnya saya kasih tugasnya atau kuis. Otomatis kan tidak ada videonya gitu loh. Tapi paling enggak, kalau nggak salah saya itu seminimalnya 6 video sudah harus terupload di YouTube baru bisa diakui gitu ya. Lalu jadi kalau ini diklik, kliknya adalah langsung ke link YouTube-nya. Oke, next kita ke butir menyampaikan orasi ilmiah. Ini kalau Bapak Ibu menjadi seorang pembicara setiap tahun, apakah di wisudaan atau dimanapun, setiap tahun, menduduki jabatan, mau kepala prodi, mau sekretaris dekan, mau kepala lab, asisten lab, asisten lab enggak, sekretaris jurusan boleh. Itu kumnya ada 3 ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sebagai kepala jurusan kan ada jangka waktu SK-nya. Kebetulan di SK saya berapa tahun, nah setiap saya semesternya itu saya klaim. Ya, makanya saya dapat 12. Karena setiap semesternya itu saya klaim. Contoh seperti ini. Oke, saya klaim di semester ganjil 2019-2020 pengangkatan SK-nya, genapnya 2019-2020, ganjilnya 2020-2021, genap 2020-2021, saya klaim semuanya setiap semester. Lalu saya masukkan. Jadi kebayang kalau Bapak Ibu punya dokumen dengan jangka waktu tertentu SK ini berlaku, ya klaim saja kalau semesternya memang beberapa semester. Karena lumayan ternyata kumnya. Next, itu untuk pendidikan sama aja ya, nggak ada yang berbeda. Ini juga untuk meningkatkan kompetensi. Silahkan diklaim. Kalau Bapak Ibu mengikuti seminar ataupun workshop yang sifatnya daring dan dalam beberapa hari, it's okay. Lalu kita masuk ke pelaksanaan penelitian. Sama pelaksanaan penelitian, Bapak Ibu menguploadkan karya ilmiah ataupun karya yang dipublikasikan. Boleh buku, kumnya 40, boleh jurnal, baik jurnal internasional, jurnal nasional maupun jurnal terakreditasi. Kumnya untuk jurnal internasional bereputasi itu 30 penulis. Saya kebetulan penulis tunggal, jadi saya klaim 100%-nya itu 30. Jurnal internasional 30, jurnal nasional itu 15, jurnal tidak terakreditasi itu 10. Nah, waktu itu sempat ada wacana yang mengatakan bahwa untuk lektor tidak boleh lagi jurnal yang dalam bentuk OJS atau DOAJ. Ternyata setelah saya buka revisi PO PAK 2019 yang terakhir, ternyata masih diperbolehkan menggunakan jurnal yang sifatnya OJS atau tidak terakreditasi Sinta. Jadi ya saya punya 1 ya, jadi saya manfaatkan, ada 10 kumnya. Oke, kalau proceeding juga boleh. Proceeding kalau nggak salah kumnya 15, baik di tingkat internasional, nasional, ataupun poster. Oke, kalau ada pemikiran yang bersifat dipublikasikan di koran, di majalah, itu juga bisa. Lalu ketika Bapak Ibu menjadi editor juga boleh, dibuktikan saja dengan informasi dari buku yang Bapak Ibu edit. Lalu kalau Bapak Ibu punya karya atau teknologi yang dipatenkan juga boleh. Kita masuk ke pengabdian. Pengabdian itu saya hanya bisa klaim di bagian yang ini, melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian. Jadi kalau misalnya kita punya penelitian dan kita kembangkan ke masyarakat, itu kita bisa klaim. Kumnya 3 kalau nggak salah ya. Lalu saya pengabdiannya itu banyak yang sifatnya kurang dari 1 bulan atau minimal 1 bulan nih. Dalam 1 semester, ketika pengabdian itu dilakukan selama 1 semester, saya bisa mengklaim sebanyak 3 kumnya. Saya punya 1 kegiatan ini sifatnya nasional, lalu saya punya pengabdian yang sifatnya tingkatnya nasional, itu ada 2. Waktu itu fakultas kita mengadakan webinar. Nah, webinar juga
itu bisa pengabdian loh. Lalu ada yang sifatnya insidental, ya, itu kumnya cuma 1 dan dibuktikan dengan surat tugas, lalu dengan laporan pengabdian, ya. Memberikan pelayanan ke masyarakat yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah, silahkan. Misalnya Bapak Ibu menjadi relawan yang didelegasikan dari kampus untuk membantu tugas umum pemerintah, boleh. Atau Bapak Ibu punya karya yang tidak dipublikasikan tapi masuk ke repositori kampus, itu juga boleh, ya. Jadi setelah pendidikan, penelitian, penunjang, kita masuk ke penunjang. Penunjang pada dasarnya adalah semua aktivitas Bapak Ibu yang berada di dalam kampus ataupun di luar kampus yang bukan pengabdian, apakah mengikuti seminar, apakah mengikuti workshop, apakah Bapak Ibu juga mengikuti webinar, itu dimasukkan ke dalam penunjang. Tinggal dimasukkan saja apakah posisinya sebagai anggota di perguruan tinggi, kepanitiaan di perguruan tinggi, atau di lembaga pemerintah, atau di organisasi profesi, atau Bapak Ibu mengikuti pertemuan ilmiah. Ya, boleh di nasional, regional juga boleh, yang bisa juga kita klaim di perguruan tinggi sendiri. Ya, kebetulan saya pernah mengikuti webinar di luar, sifatnya nasional, saya klaim sebagai anggota peserta gitu. Saya klaim, jadi ya dapat kumnya kalau nggak salah 2. Nah ini dia, seminar saya pernah dapat ini, angka kreditnya 2. Lalu saya pernah ikut seminar matematika juga, ikut sosialisasi dari Kopertis, saya dapat kumnya 2. Karena sifatnya nasional, ya saya klaim, gitu ya. Yang diklaim adalah sertifikatnya. Jangan lupa kumpulkan sertifikatnya juga, karena bukti fisik juga perlu diperiksa oleh admin PT. Lalu kita upload semua file pendukung, seperti ini, penilaian dari asisten ahli ke lektor itu kan butuh jangka waktu 2 tahun, otomatis kan dosen biasanya dinilai sekali setahun gitu ya, maka kita punya 2 berkas penilaian 2 tahun terakhir. Lalu ini setelah sidang senat, ya, daftar hadir anggota senat, dupak kita bisa lihat di sini, nanti saya akan tunjukkan kolom cetak. Lalu penetapan angka kredit, nah lembar pengesahan hasil validasi yang ditandatangani perguruan tinggi ini sudah terformat, tinggal diminta formatnya ke admin PT. Lalu scan asli pengantar dari rektor, jadi atau ketua perguruan tinggi, silahkan. Lalu surat pernyataan bermaterai kalau kita tidak terikat sebagai dosen juga di instansi lain. Pernyataan keabsahan karya ilmiah yang bermaterai ini ditandatangani oleh dosen yang bersangkutan. Surat asli melaksanakan pendidikan, melaksanakan penelitian, melaksanakan pengabdian, serta penunjang tugas dosen. Dupak, PAK, poin 10, 11, 12, 13, poin 5, poin 4 itu kita bisa cek di sini. Kita cetak dulu usulan pengajuan. Nah, ini dia. Ini surat menyatakan melaksanakan pendidikan, melaksanakan penelitian, melaksanakan pengabdian, melaksanakan penunjang tugas dosen, serta penetapan angka kredit. Ya, ini dupak, daftar usul penetapan angka kredit. Tinggal dipilih printnya saja. Ya. Nah, kalau kita cetak tadi, gambar printer tadi bentuknya kan seperti ini. Nah, ini adalah dupak. Ya, daftar usul penetapan angka kredit seperti ini nanti, sama ya, nggak jauh berbeda ya. Nah, jadi saya mengajukan itu penilaiannya ketika saya mengajukan itu di 3 September, ngikutin tanggal ini. 1 Januari, jadi udah 2 tahun ya. 2 tahun lebih, beberapa bulan gitu, saya kelewatan malah. Oke, ini daftarnya. Nah, ini semuanya. Jadi dia akan merangkum semua pelaksanaan pendidikan, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengabdian, serta penunjang di dalam satu berkas. Jadi kalau semakin banyak ya, otomatis dupaknya juga banyak. Itu ya, jadi dia akan merangkum. Saya punya 6 poin untuk membimbing mahasiswa. Jadi ini bisa dibilang ya, shortcutnya lah, seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian videonya, nggak susah ya.
Nggak susah sekali kok menggunakan aplikasi PAK, bahkan kita udah lebih mudah gitu. Kita menggunakan aplikasi PAK langsung online menggunakan webnya untuk mengurus kenaikan jabatan fungsional dari asisten ahli menjadi lektor, baik itu lektor 200 ataupun lektor 300. Tapi in case di kasus saya itu saya mengajukan ke lektor 300 gitu ya. Jadi pesan saya adalah untuk Bapak Ibu yang sedang mengurus kenaikan jabatan fungsional dari asisten ahli menjadi lektor, baik lektor 200 ataupun lektor 300, perbanyaklah KUM. Karena kita nggak tahu apakah di LLDikti akan mengalami pengurangan KUM kembali gitu ya. Rajin menabung KUM, rajin menyusun membuat sebuah jurnal, dan usahakan kalau bisa sih kita sebagai penulis utama ataupun penulis tunggal jauh lebih baik gitu ya. Jangan menyerah, kumpulkan semuanya sejelas mungkin. Apa yang kita klaim di PAK harus tersedia bukti fisiknya dan bisa dilacak di Google Drive. Hati-hati dalam menuliskan tanggal, lalu memasukkan link, karena bisa jadi ketika linknya salah atau tidak bisa dicek, ya LLDikti akan menolak gitu ya. Kita nggak tahu nanti kemungkinannya kalau ketika LLDikti menolak apakah akan diulang atau seperti apa, menunggu lagi. Nah, jadi hati-hati dalam menyusun setiap dokumennya, lalu sediakan semua dokumen yang ada. Apapun itu tetap bisa diklaim. Sampai ketemu lagi di video yang berikutnya.